Di sesi 1 kita sudah belajar bagaimana Alkitab yang asli, otografnya, dipertahankan dari masa ke masa, keasliannya. Dengan cara disalin secara hati-hati. Meskipun karena itu dimakan usia, bisa saja salinannya ada tidak lengkap karena terbakar atau dimakan usia. Tetapi ingat, salinannya ada banyak sekali sehingga satu sama lain saling melengkapi. Itu jelas sekali. Dan itu tidak bisa dipungkir, tidak bisa disangkal sampai hari ini. Nah, kita akan lihat sebentar manuskrip atau salinan-salinan dari otograf itu, manuskripnya Perjanjian Baru. Sehebat apa Perjanjian Baru itu? Ini adalah manuskrip yang namanya John Ryland fragment. Hebatnya dia berasal dari tahun 125, sekitar 125 sampai 175 Masehi. Bapak Ibu bisa tahu nggak artinya apa itu? Yohanes menulis sekitar tahun 90 Masehi. Ini cuma berapa tahun kemudian loh. Bukan tidak mungkin ini adalah salinan pertama dari Yohanes. Nangkap maksudnya ya. Tapi ketemunya cuma secuil ini. Nggak banyak. Tinggal segini. Nah, tapi kalau diperhatikan hurufnya, isinya sama persis dengan kitab Yohanes yang kita punya hari ini. Itu luar biasa loh. Sama persis. Ini potongannya aja. Jadi tidak ada bukti bahwa itu diselewengkan. Nggak ada. Nanti kita akan lihat bedanya. Ada beda, kenapa? Diselewengkan. Tidak. Nanti kita lihat bedanya. Nah, ini contohnya yang berasal dari tahun 200 Masehi. Ini berisi surat-suratnya Paulus. Tidak lengkap satu Alkitab sih. Nah, Codex Sinaiticus ini ditemukan sekitar berasal dari tahun 300 sampai 399 Masehi. Sekitar. Dia berisi Perjanjian Baru lengkap. Nah, ini hebat nih. Salinan Perjanjian Baru lengkap diketemukan, dia ditulis sekitar tahun 300 sampai 399. Lengkap loh. Diketemukan di lereng Gunung Sinai. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, sebelumnya mampir di Gunung Sinai dulu, di lerengnya itu ada biara Saint Catherine, Santa Katarina. Di situ ketemunya ini. Jadi sebenarnya disimpan di sana lama, nggak diapa-apakan, karena nggak ada ahlinya. Sampai suatu hari ada seorang ahli yang nginep di sana setahun gitu. Dia lihat ini ketemu di perpustakaan kuno gitu, udah berdebu gitu. Nggak taunya Codex Sinaiticus ini lengkap Perjanjian Baru. Itu menggemparkan dunia. Isinya sama persis dengan yang kita punya hari ini. Isinya tidak ada yang artinya nyeleweng, nggak ada. Kalau ada beda sedikit-sedikit nanti kita akan bahas bedanya apa. Tapi inti pesannya dari surga sampai ke kita. Kebenaran itu, yang penting pesannya sampai dan isinya tidak berubah artinya. Bukan huruf-hurufnya loh. Kalau sampai huruf-hurufnya memangnya mantra. Pesannya sampai dijamin. Mendingan mana? Pesan sampai atau hurufnya sama persis tapi bukan dari surga? Untuk apa suatu kitab dikatakan ini asli penulisnya, Pak? Tapi belum tentu dari surga. Kalau ada kitab yang asli penulisnya, misalnya nih, Da Vinci Code asli nggak tulisan Dan Brown? Karya aslinya itu. Masih hidup penulisnya. Tapi percuma itu bukan firman Tuhan. Nah, maksud saya ya. Jadi percuma ngomong soal keaslian. Kalau bukan asli dari Tuhan, maksudnya itu. Alkitab asli dari Tuhan, tahu dari mana? Nanti kita bahas. Ini adalah Codex Vaticanus. Ini lengkap juga Perjanjian Baru. Tahunnya sama dengan yang tadi.
disimpan di Vatikan. Ada sampai hari ini, lengkap. Ya. Nah, ini papirus. Papirus ini kumpulan Perjanjian Baru, Septuaginta, banyak-banyak kumpulan semuanya. Ini tahunnya malah kuno sekali, 300 sebelum Masehi. Sekitar itu sampai abad ke-7. Jadi kumpulan dokumen banyak gitu rupanya. Ada Vulgata, terjemahan Latin dari diterjemahkan oleh Santo Jerome. Ya. Itu berisi semua perjanjian lama. Terjemahannya ada. Pesita. Bapak Ibu pernah dengar Pesita? Belum ya? Pesita ini adalah terjemahan berisi dari seluruh Alkitab lengkap. Terjemahan Syria. Asalnya dari tahun 100 loh. Masehi. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Ketika Yohanes menulis kitab Wahyu, dia sudah tua, umurnya sekitar 90 mungkin. Lalu sebentar dia meninggal, nggak berapa lama kemudian terjemahannya Pesita ada di Syria. Diterjemahkan. Hebat nggak? Kita punya sampai hari ini. Kurang apa lagi? Kalau dipalsukan, baca aja beritanya palsu nggak yang kita punya. Bisa dicek sebenarnya. Tuhan sengaja atau enggak? Dikasih banyak bukti dalam berbagai bahasa maupun salinan-salinannya. Waduh, orang masih nggak percaya ya sudah kata Tuhan. Kamu loh yang menolak aku ya. Kamu loh yang menolak pengenalan akan kebenaran itu. Bukan aku yang nggak menyatakan diri. Aku menyatakan diri, tapi kamu tidak mau belajar. Nanti, ketika hari itu tiba, end of the world, banyak orang akan menyesal. Kenapa aku tidak percaya ya dulu ya, di depan mataku padahal. Nah, kodeks-kodeks yang segitu banyak itu tadi, itu sebagai bukti bahwa salinan-salinannya kita punya banyak. Bukan satu, banyak. Jadi satu sama lain bisa saling melengkapi atau bahkan saling mengoreksi. Nggak mungkin palsu. Maksud Tuhan harus sampai ke ujung bumi, kata Tuhan. Masa Tuhan tidak berkuasa menjaga firman-Nya? Banyak ayat di Alkitab, firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Tidak mungkin dirusak juga. Ya kan? Titik. Satu iot pun tidak akan dihilangkan. Tuhan berkata begitu kan? Itu artinya maksud Tuhan tidak akan pernah berubah sampai ke manusia. Keaslian Alkitab terus dipertahankan sampai hari ini. Saya cuma mau kasih contoh satu ayat saja. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perbedaan itu? Yang dimaksud dengan perbedaan atau varian teks. Perbedaan teks antara salinan yang satu dengan salinan yang lain. Ada beda rupanya. Kalau ada beda dikutak-kutik dong. Orang selalu begitu tuh curiganya. Kita akan lihat salah satu ayat saja. Ini sebenarnya saya mencoba menganalisa. Ya, Matius 1 ayatnya yang pertama. Satu ayat aja, contoh. Dengan berbagai manuskrip yang ada hari ini, 5.800 manuskrip. Ada dihasilkan 4 atau 5 teks Yunani yang lagi dipakai hari ini. Untuk diterjemahkan ke dalam berbagai versi Alkitab. Ada 5 versi. Ya. Dan itu versi-versinya tuh, yang keriting tadi itu. Satu sama lain kalau kita analisa, bedanya 12,5%. Lumayan banyak loh ya. 3 kata beda dari 24. Kalau di total itu 24 kata. 3 beda. Banyak loh 3 itu. Bener gak? Ternyata yang dimaksud 3 itu setelah saya lihat, ternyata bedanya itu spelling. Spelling. Beda ejaan. Bukan beda arti. Di satu manuskrip ditulis begini.
Matius 1 ayat 1 itu apa sih? Coba dibaca dulu. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di situ ada kata Daud. Betul ya? Di satu manuskrip Daud ditulis begini. Di satu manuskrip tulisannya begini. Ini bacanya David. Di manuskrip yang lain ditulisnya begini. Beda dong. Dianggap beda loh. Dihitung beda ini. Padahal ini bunyinya Daud. Di manuskrip yang lain lagi bunyinya beda lagi. Ini bunyinya Daud. Ada 3 perbedaannya. Jelas ya? Tapi ini bukan salah. Rupanya ejaan Daud itu memang bisa macam-macam begini. Jadi bukan salah. Tulisannya beda, Pak? Iya, tulisannya beda. Beda ejaan. Artinya beda nggak? Sama persis. Itulah yang terjadi dengan perbedaan-perbedaan yang dimaksud. Kebanyakan beda ejaan doang. Nangkap maksudnya ya? Jadi bukannya kacau ya. Artinya sama. Daud. Jadi bukan kacau. Nggak ada yang kacau. Yang penting nyampainya sama nggak artinya. Karena di zaman-zaman tertentu bisa jadi tulisannya begini. Zaman berikutnya mungkin ejaan berubah. Kayak ejaan Indonesia. Ejaan yang disempurnakan. Dulu DJ, sekarang J aja. Apa berubah itu artinya? Enggak, tulisannya aja yang berubah. Nangkap maksudnya ya? Cuma spelling. Jadi kalau dilihat ini bedanya berapa? 3 dari 24. Berapa persen? 12,5%. Padahal kalau kita lihat artinya 0%. Seluruh manuskrip artinya sama persis. Amin? Fitnah itu. Ada yang enggak gitu Pak, memang salah. Artinya beda. Tunjukin. Tunjukin ke saya. Apa ada? Ternyata memang ada. Perhatikan. 99% dari seluruh teks semuanya oke, gak ada masalah. Artinya kayak semacam ini, cuma beda ejaan. Gak ada masalah dong beda ejaan, mau artinya sama persis. Yang 1% masih ada masalah. Ada masalah itu bukan berarti ngawur, bukan. Ada manuskrip yang kebakar, belum ketemu, belum dicari yang berikutnya. Ada lagi yang memang beda kata. Seperti tadi ada kata singa tadi. Ternyata diketemukan, oh bukan singa ternyata. Gitu. 1%. Tetapi ingat, itu pun tidak mengubah cerita Alkitab sama sekali. Tidak mengubah doktrin yang ada sama sekali. Tidak mengubah kebenaran sama sekali. Jelas maksudnya ya? Saya cuma mau kasih contoh lagi. Coba Bapak Ibu buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ada kurungnya itu. Benar gak? Pernah bertanya-tanya gak kenapa dikurung? Kurung di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, kurung tutup. Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Ini banyak orang bilang tuh dipalsukan kan, ditambahin tuh. Nggak ada, aslinya nggak ada tuh. Tulisan apa tadi?
kurung di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu nggak ada tuh aslinya. Kok ditambahin? Gitu. Ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang tidak setuju Alkitab. Dituduh Alkitab bahwa sudah dirubah-rubah. Apa sih sebenarnya yang terjadi kalau kita ketemu kurung? Di Alkitab ada yang kurung-kurung banyak kan? Apa sih ini sebenarnya? Cerita apa ini di balik itu? Sebenarnya begini, yang dikurung itu tidak diketemukan di salinan yang lebih tua. Nanti nggak Bapak Ibu maksudnya ya? Di salinan yang baru, di salinan yang di sini misalnya, itu ada tulisan itu. Tapi di salinan yang lebih awal sini malah nggak ada. Apa artinya? Ditambahkan belakangan. Apa begitu? Kata mereka ya. Itu kan kata mereka. Belum tentu. Siapa tahu manuskripnya itu rusak sebagian, jadi nggak diterusin. Yang di sini. Belakangan malah ketemu. Atau sebaliknya. Atau kemungkinan lain begini. Yang ketemu lebih awal, kok nggak ada ya? Yang belakangan kok ada ya? Ditambahin dong. Bisa, tapi ditambahinnya bukan sebagai bagian dari Alkitab, sebagai catatan pribadi. Jadi tukang salin kitab, kan nulis pakai tangan tuh. Terus ini maksudnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ditulis di sampingnya. Nangkep nggak maksud saya? Bisa begitu. Atau zaman dulu ingat tulisan tadi itu, huruf besar semua nggak ada spasi. Ada tanda-tanda baca nggak? Nggak ada. Nggak ada kurung, nggak ada apa-apa. Jadi kalau dia nambahin catatan sendiri pribadi, nyambung. Dianggap penyalin berikutnya sebagai bagian dari Alkitab. Padahal itu catatan pribadi. Atau bisa juga dia taruh di catatan kaki. Footnote. Tapi zaman dulu belum ada footnote, Bu. Jadi di sampingnya persis. Dianggap oleh penyalin berikutnya itu bagian dari tulisan aslinya. Ngikut. Kan gitu kan? Tapi itu pun ada dua pendapat. Enggak, itu memang aslinya. Yang satu bilang enggak, itu ditambahkan mungkin itu catatan kaki. Ya yang manapun, enggak akan merubah arti. Misalnya itu dihilangkan kurung itu. Waduh, jadi Tritunggal enggak ada dong Pak? Ya, Tritunggal bukan karena ayat itu. Di mana-mana Tuhan jelas Bapa. Ada Roh Kudus, ada ini. Semuanya ada di ayat, banyak ayat. Banyak orang nggak pakai logikanya sederhana, secara fair. Baru satu ayat aja, tuh nggak ada kan Tritunggal. Loh kok nggak ada? Banyak di mana-mana. Kalau hanya karena satu ayat itu, hilangkan aja ayat itu. Ada nggak di tempat lain? Banyak. Nggak maksud saya ya. Orang itu logikanya kalau udah hatinya nggak benar, logikanya nyari salah tok. Padahal kebenaran lebih banyak daripada yang tanda tanya. Makanya di Alkitab Bahasa Indonesia ditengahi. Ya udah ditulis deh, tapi dikasih catatan, kasih kurung. Kurung itu artinya di manuskrip yang lebih kuno tidak ditemukan. Gitu doang. Bapak Ibu nggak setuju, dihilangin juga nggak mengubah arti di seluruh Alkitab. Enggak. Ya, ini salah satu contoh. Ada lagi yang menyebut kisah wanita yang tertangkap basah berbuat zina, itu sebenarnya nggak ada di Alkitab. Itu cerita catatan si penulis lagi. Ya seandainya cerita itu, seandainya loh ya, seandainya cerita itu nggak ada juga, nggak masalah juga. Alkitab tetap utuh ceritanya. Nah, apa maksudnya? Kebenaran Alkitab nggak berkurang sedikit pun. Tapi kita nggak begitu. Itu tetap asli. Ini hanya pengkritik aja. Kalau tukang kritik ngomong itu, seandainya itu nggak ada, pengaruh nggak pesan utama keselamatan di Alkitab? Nggak pengaruh. Pakai dong logika yang sehat. Nggak pengaruh. Di Markus 16 ayat 9 sampai 20, di situ ada itu kalau orang percaya minum racun pun tidak mati. Itu pun dikritik sebenarnya nggak ada di aslinya.
Karena di manuskrip yang lebih tua nggak ada tulisan itu. Ya nggak pengaruh. Nggak pengaruh ke doktrin kan? Nggak pengaruh. Ya, nggak pengaruh sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu tanda kurung, maka itu artinya itu. Satu lagi, Matius 6 ayat 13. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dikasih kurung. Itu di manuskrip salinan yang jauh lebih awal, nggak ada. Artinya ditambahkan belakangan. Kenapa ditambahkan? Ada kemungkinan si penyalin Alkitab ini merasa bersyukur kan ditambah catatan. Karena engkaulah yang punya. Jadi kalaupun ini tambahan, nggak ada masalah. Pengkritik yang ngomong itu tambahan, ya udah hilangin aja. Emang pengaruh? Emang artinya Alkitab jadi berubah? Enggak sama sekali. Hebat gak? Hebat ya? Ingat, kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan kebenaran 100% hanya dari kalimat sederhana. Mana tadi? Nih, kalau dari satu ini aja udah bisa tahu 100%, apalagi Alkitab. Nangkep ya maksudnya ya Bapak Ibu ya? Ada amin? Waduh, kalau pemfitnah itu seenaknya aja ngomong, tanpa dasar. Padahal pesan utama Alkitab tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Gak pernah berubah. Dengan demikian tuduhan Alkitab sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya. Ada perbedaan Pak dari manuskrip yang ada? Ada. Tapi bisa dijelaskan. Oh ternyata begitu. Artinya gini loh, kesalahan demi kesalahan bisa terjadi. Tapi Tuhan bukakan juga akhirnya. Yang benar yang ini loh. Gitu. Ya. Lagi pula kalau ada beberapa hal masih tanda tanya. Seandainya itu gak usah dibahas pun, kebenaran tetap utuh tersampaikan ke manusia. Kebenaran apa? Bahwa Yesus tetap Tuhan. Bahwa penciptanya Dia. Bahwa manusia diciptakan mirip dengan Allah. Bahwa nanti Tuhan akan datang lagi. Bahwa kita semua akan dihakimi menurut perbuatan. Apakah engkau punya iman ketika Tuhan datang di bumi? Sebab iman itu harus ada perbuatannya kan, bukan cuma di pikiran, bukan cuma halusinasi. Iman itu harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, harus dihidupi. Sebenarnya begini loh, informasi yang disampaikan kepada kita dari manapun, itu tergantung dari attitude kita, tergantung dari sikap hati kita. Kalau orang sikap hatinya sudah nggak benar, disodori kebenaran tetap meleset. Tapi kalau sikap hatinya benar, disodorin kebenaran dia mengerti. Makanya kita kalau mau ketemu kebenaran, harus sikap hatinya benar. Attitude-nya harus benar. Kalau kita ketemu yang begini, oh iya ya, justru kita kagum. Waduh, dipertahankan dengan cara itu ya. Natural, tapi hebat sekali. Tertangkap gitu kesalahan-kesalahan itu dan akhirnya ketemu semuanya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu lihat terjemahan Alkitab bisa beda sedikit-sedikit gitu. Enggak masalah. Nanti akan diperbaiki. Sebelum itu diperbaiki pun kebenaran sudah terungkap dengan lengkap. Itu yang lebih penting. Ribut antar teolog. Ayat ini mungkin nggak asli kali, ini mungkin begini, mungkin begitu. Begitu isinya. Yang heran, mereka itu tidak berpikir logis. Bapak Ibu kalau saya ada berita begini, ada suatu ruangan misalnya, ada 10 kertas, satu, di dalam situ mungkin ada singa, gak jelas nih, gak usah dipercaya nih. Yang kedua, ini palsu nih kali ini. Yang ketiga, palsu nih.
Semua hampir palsu dari 10 itu. Curiga. Ini orang curiga misalnya, ilustrasi. Tapi yang ke-10 ini nggak palsu, nih cuma satu nih bener. Dia pasti ada singa. Apa artinya? Kebenaran itu tidak diperlukan banyak hal. Satu aja benar, itu sudah benar. Nangkep nggak maksud saya ya? Satu aja yang berkata yang ini benar nih. Ada singa. 9 ngomong nggak jelas ya, nggak penting, sudah jelas ini benar yang ini. Nah, maksud saya begini. Banyak ayat yang sulit-sulit dimengerti. Kalau kita belum mengerti misalnya, jangan berkutat di situ. Ayat yang mudah dimengerti itu yang bahaya. Sebab setiap orang dituntut menurut apa yang dia mengerti. Gak usah cari ayat yang sulit-sulit. Hari ini, para teolog saya perhatikan gitu, debat ayat ini, ayat itu gitu ya. Tapi dia nggak perhatikan ayat yang dia tidak debat. Ayat yang dia pun setuju bahwa itu asli. Saya cuma mau kasih contoh 4 ayat yang menurut mereka asli. Para pengkritik Alkitab, para liberal yang berani ngelawan Alkitab itu pun ngomong ini asli loh. Contoh, Yohanes 1 ayat 1. Tidak ada di seluruh dunia yang ngomong itu palsu, nggak ada. Dan tidak ada yang mengatakan curiga sama ayat itu. Nggak ada. Coba apa katanya? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah en arche en ho logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas nggak? Ayat ini nggak ada yang berani ngomong ini palsu atau ditanyakan atau diragukan. Nggak ada. Seluruh dunia, seluruh ahli. Siapa yang dimaksud firman? Yesus. Tidak ada yang bisa menyangkal hal itu. Perhatikan, firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Jadi kalau ada orang yang menyebut, di mana di Alkitab ngomong akulah Tuhan? Gitu kan? Dia nggak baca ayat ya. Nggak baca ayat, keluar-keluar. Memalukan. Tuh. Ayat ini jelas sekali. Pada mulanya adalah firman, Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus bersama dengan Allah. Dan Yesus adalah Allah, Theos. Eksplisit. Seluruh dunia, semua para ahli teks, tidak ada yang ragu dengan ayat 1 ini. Jadi kalau mereka ragu dengan semua ayat, satu aja ini yang benar kamu nggak ragu kok kamu nggak percaya ya. Ada 4. Satu lagi. Sebenarnya banyak, ini cuma contoh. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas memanggil Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhan Allahku, kira-kira begitu. Jelas kan kalimatnya? Apakah Tuhan Yesus lalu, jangan ngomong begitu. Apakah Tuhan begitu? Tidak. Tuhan setuju dengan panggilan itu. Jadi kalau ada orang yang ngomong, di mana di Alkitab Tuhan mengatakan dirinya Tuhan? Ini jawabannya. Gak usah banyak-banyak, masih banyak ayatnya. Dan ini tidak pernah didebatkan seluruh dunia. Gak pernah ada debat soal ini. Karena ini pasti. Yang ketiga, Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Eksplisit benar ya. Jelas itu. Kemuliaan Allah kita dan juru selamat kita itu siapa? Yesus Kristus. Yang keempat, contoh aja ini. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus. Hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita. Siapa? Yesus Kristus. Jelas banget. Kan Bapak Ibu sering dengar kan ada orang yang ngomong, mana di Alkitab Tuhan Yesus ngomong bahwa dia Tuhan. Gitu kan? Ini udah jelas. Kok bisa baca nggak sebenarnya? Baca Alkitab, jangan memfitnah. Di Alkitab penuh dengan
tulisan Yesus Theos. Dia Allah. Ada amin Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kita nggak perlu juga sih capek-capek ngomong begini. Sebenarnya nggak perlu. Karena kita percaya bukan? Tapi ini untuk konsumsi seluruh dunia. Supaya orang-orang mendengar, iya ada ya ternyata ya. Ada banyak, bukan cuma ada. Dan semua yang dituduhkan itu tidak berdasar. Alkitab kita masih asli pesannya. Tidak ada perbedaan dari dulu sampai sekarang. Tidak pernah Yesus jadi nabi, lalu jadi Tuhan, lalu jadi apa, berubah-ubah terus. Tidak pernah dari dulu Yesus Tuhan. Ada lagi yang mau fitnahnya begini. Yesus itu dituhankan sekitar tahun 390 sekian Pak, Masehi. Di suatu sidang sinode. Gitu, Yesus dijadikan Tuhan. Gitu. Ngomong, gak punya bukti, ngawur, bener. Tulisan perjanjian baru ini, ditulis di abad pertama, belum ada itu sidang-sidang sinode. Belum Kaisar Konstantin juga belum lahir. Tulisan perjanjian baru sudah mengatakan Yesus adalah Theos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Udah, kita nggak usah, kalau diajak debat, nggak perlu. Percuma debat sama orang yang nggak punya dasar. Percuma. Nanti ada yang ngomong, tadi itu Pak yang ada kurungnya itu, Tritunggal tuh nggak ada tuh, itu ayat itu. Ya udah itu hilangin aja kalau nggak mau. Baca aja 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Penciptanya Tuhan Yesus. Jelas gak? Ada Bapa, ada Tuhan Yesus, tentu ada rohnya. Itulah roh Tritunggal, itulah doktrin Tritunggal. Gak perlu ayat yang tadi diributkan. Nah orang yang curang itu begitu, yang gak jujur. Tuh ayat itu ribut melulu gitu, padahal ada ayat ini. Ayat ini gak pernah diomongin. Kalau orang kan haus dan lapar akan kebenaran, dia harus jujur dulu. Kalau dia tidak jujur, tidak tulus, dia pasti curang orangnya. Di dunia ini banyak orang curang. Kalau sudah curang, jangan harap ketemu kebenaran. Karena Tuhan benci dengan orang yang munafik. Ya. Oke. Nah, jadi kalau Alkitab kita ini asli, pesannya masih tidak berubah. Sejak zaman para rasul ditulis, sejak zaman perjanjian lama, sejak ribuan tahun yang lalu. Apa dampaknya bagi kita? Apa respon kita? Ini yang lebih penting. Jangan jadi orang Kristen, Alkitab kita asli. Ya terus kalau asli ngapain? Asli, pesannya dari Tuhan langsung. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Loh iya, tapi Tuhan tidak hanya itu loh. Kita baca ada suatu kejadian di mana banyak orang belajar Alkitab tapi percuma. Dicatat baik-baik. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Rajin loh. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, tentang Tuhan Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Banyak orang suka belajar Alkitab, tapi tidak suka datang kepada Tuhan Yesus. Datang itu bukan fisiknya yang datang. Datang itu menyerahkan diri untuk Tuhan. Banyak orang kalau berdoa Tuhan Yesus, dia panggil Tuhan, tapi dia tidak memposisikan diri sebagai hamba. Kalau kita panggil dia Tuhan, artinya kita hamba. Kalau panggil dia Bapa, artinya kita anak. Kan begitu.
Kalau kita tahu Alkitab kita asli dari Tuhan, inti pesannya masih sama. Kalau begitu konsekuensinya apa? Datanglah kepada yang empunya. Jangan cuma dengar. Buat apa cuma dengar? Datanglah kepada yang punya. Datanglah kepada Tuhan Yesus langsung. Persembahkan diri kita. Persembahkan diri kita untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Kalau enggak percuma dibaca-baca terus Alkitab itu. Alkitab kita asli artinya serius, ini dari surga. Kalau serius, bacalah setiap hari. Alkitab itu ibarat surat cintanya Tuhan loh. Ini loh keinginanku. Ini loh kehendakku atas hidupmu. Kau kuciptakan hampir sama seperti aku. Kau kuberi fasilitas, kuberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Baca, ngerti, lakukan. Hiduplah seperti yang kuingini. Tuhan berkata begini, kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku, segala keinginanku, segala kehendakku, segala firmanku. Supaya kita bisa mengerti, harus belajar. Harus merenungkan setiap hari. Harus mengerti dengan benar konteksnya. Jangan suka-suka sendiri baca Alkitab. Harus mengerti dengan benar artinya apa. Kan begitu ya. Kalau Alkitab asli itu cirinya sederhana. Inti pesan yang Tuhan kehendaki pasti sampai ke kita. Perhatikan baik-baik. Kebenaran itu sampai hari ini. 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu, dengan segenap hidupmu. Itulah hukum yang pertama, yang vertikal. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 1 vertikal, 1 horizontal. Kasih itu lengkap vertikal dan horizontal. Ada orang yang kasihnya hanya horizontal. Sesama baik, tapi dia nggak kenal Tuhan. Percuma. Ada orang yang kasihnya cuma sama Tuhan tok, tapi tidak mengasihi sesamanya. Percuma. Ada orang yang mengasihinya kelompoknya doang. Kalau sama orang yang nggak sekelompok, bencinya minta ampun. Percuma. Kepalsuan itu. Itu kepalsuan. Kebenaran itu jelas. Kasih semua orang. Belum pernah ada orang yang ngomong begini, kecuali Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu. Belum pernah ada. Itulah kebenaran Alkitab. Bukan cuma teksnya doang, isinya luar biasa. Kasih musuhmu. Di zaman itu, kalau ada orang yang salah dirajam, Pak, dihukum mati. Tapi Tuhan bilang, kasih musuhmu. Itu kebenaran. Bukan cuma soal teksnya masih asli, enggak. Bukan, isinya benar enggak dari surga. Kalau isinya dari surga, cirinya 2 ini. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu. Bukan cuma 10%, atau 20%, atau 30%. Seluruh hidupmu. Yang kedua, kasih semua manusia, termasuk musuhmu. Jangan cuma kasih orang Kristen doang ya. Enggak, kasih semua orang. Sebagian-sebagian gitu, palsu itu. Tuhan enggak mungkin begitu. Tuhan itu tidak mungkin berpihak pada bangsa tertentu saja. Kelompok tertentu saja. Enggak mungkin. Tuhannya yang benar itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Amin. Jadi kalau ada kelompok yang cuma belain kelompoknya sendiri, kepalsuan dia. Alkitab asli. Jelas, inti masalahnya jelas. Inilah yang dijawab oleh Tuhan Yesus, 2 hukum yang terutama itu, bukan? Kalau hari ini 2 hukum itu masih kita mengerti, itulah pertahanan Alkitab asli. Manusia Allah.
Nggak lucu dong kalau orang cuma mengerti kita harus mengasihi sesama yang seiman doang. Salah itu. Itu justru menunjukkan kepalsuan. Tuhan itu nggak begitu. Tuhan itu utuh, mengasihi sesama. Kasih musuhmu. Gitu. Intinya Alkitab itu jelas loh. Menjelaskan kebenaran. Kamu akan mengerti kebenaran. Kamu akan tahu siapa yang benar. Mana yang dari surga, mana yang bukan. Kamu akan tahu. Dari mana? Dari buahnya kamu akan tahu. Hebat ya Alkitab ya. Kalau kita mau tahu kitab itu asli apa enggak, dari buahnya aja. Gak usah pakai analisa teks yang kayak tadi. Wah, kitab kuno-kuno itu apa sih Pak? Kayak ruwet cacing gitu. Enggak semua orang bisa baca itu juga ya. Maksud saya itu cuma pengantar tadi itu. Maksud saya gini loh. Sebenarnya kita nggak butuh apa-apa. Alkitab itu dengan nubuatan aja. Itu sudah cukup. Ada nggak pihak tertentu yang tahu masa depan? Nggak ada kecuali Tuhan. Setan tahu nggak? Nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Tuhan yang tahu. Lah kalau Alkitab mengandung nubuatan, ratusan nubuat, 300 nubuatan lebih tentang datangnya Sang Mesias, itu sebenarnya kunci. Segel. Ini loh yang benar, yang dari aku, kata Tuhan. Sebab tidak ada nubuatan di mana-mana, kecuali Alkitab. Katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bukti itu begitu, bukan cuma teks. Isinya yang penting. Bukan ritual. Hidup kita yang penting. Responnya apa? Kalau cuma belajar Alkitab tok, nggak datang pada Yesus, nggak menyerahkan diri sepenuhnya, percuma. Tadi dicatat di ayatnya ya. Yang kedua, ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Tapi rupanya ada ininya. Ada udang di balik batu. Ada maunya. Mau memanfaatkan kuasa Tuhan. Ini juga percuma. Coba dibaca Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem, ia siapa? Yesus. Sementara Yesus di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang beriman dalam namanya. Teks aslinya percaya itu pistewo. Iman juga. Percaya gitu. Dalam namanya. Karena apa mereka percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tanda-tanda di situ itu semeia teks aslinya. Artinya mujizat. Jadi hari raya Paskah hari itu Tuhan Yesus bikin mujizat. Banyak orang percaya karena melihat mujizat. Lalu apa kata Tuhan? Ini yang lebih penting. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Jelas nggak maksudnya? Jadi orang-orang benar-benar percaya gitu. Karena mau dapat mujizat. Tapi Tuhan begini. Enggak, dia mau cari udang di balik rempeyek. Dia bukan cari aku. Dia mau cari mujizat. Kalau kita itu harus cinta Tuhan, bukan cinta mujizatnya. Itu ibarat orang cari jodoh. Aku cinta loh, dia anak konglomerat. Aku cinta, dia banyak harta. Cinta hartanya itu namanya. Cinta itu pribadinya. Lagi pula cinta itu tidak meminta sesuatu. Cinta justru memberikan sesuatu. Ada amin? Makanya Tuhan Yesus menjadi teladan. Aku berikan semuanya. Mati untuk kamu. Giliran kita mati untuk Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mau tahu yang asli kitab mana, lihat saja buahnya. Kalau kita sudah punya Alkitab yang asli, jangan disia-siakan. Manfaatkan semaksimal mungkin. Rugi loh. Nanti sampai dihakimi, loh aku nggak ngerti Tuhan. Lah itu udah diajarin Alkitab, kamu nggak mau belajar, memang kamu nggak niat.
Orang yang cinta Tuhan, dia haus dan lapar akan kebenaran. Dia pengen ngerti Tuhan maunya apa ya. Dia gali Alkitab setiap hari. Dan dia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada amin ya. Alkitab kita itu pesannya masih asli sampai hari ini. Tidak ada pengaruh sedikit pun. Apapun yang didebatkan orang, percuma. Sebab itu tidak sesuai kenyataan. Hoax, tuduhan, fitnah. Dan tidak tahu duduk perkaranya. Kalau orang tahu duduk perkaranya, waduh, Yesus Tuhan. Eksplisit ada ayatnya. Waduh, kalau gitu serius nih semuanya. Kalau gitu serius nih Tuhan akan datang kembali. Aku harus bersiap-siap Tuhan. Aku gak mau ketinggalan di bumi. Aku mau ke langit baru, bumi baru. Amin. Hidup kita itu singkat loh. Hidup kita singkat. Hari ini Alkitab diadakan masih asli pesannya. Jangan disia-siakan. Ayo kita belajar kebenaran. Hidup ini singkat. Ya, jadilah anak Allah yang maha tinggi. Kita itu mesti setiap hari. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan dan tak pernah terbenam. Kita sangat bersyukur kalau firman itu sudah tertulis dan dijaga sampai hari ini. Kita juga sangat bersyukur kalau firman itu datang menjadi manusia. Dan kita bersyukur kalau rohnya tinggal dalam diri kita sehari ini. Mari kita hidup dengan benar.